Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan bahas analisa fundamental saham PTRO kuartal kedua tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham PTRO ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha jasa tambang, konstruksi, sama jasa logistik, oil, dan gas. Untuk sumber income-nya berasal dari 3 segmen ini juga. Dan untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia. Dan terkait kasus hukum, saat saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan PTRO. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Indi sebesar 69,8%, Lokeng Hong sebesar 15,01%, masyarakat sebesar 13,51%, dan treasury sebesar 1,68%. Dan teman-teman, ini dari segi pendapatannya, untuk secara kuartal kedua mengalami kenaikan sebesar 12%, dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 16,7%. Terus dari segi net profitnya juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 31,6%. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 25,1%. Terus dari segi asetnya mengalami penurunan dan penurunannya sebesar 1,3%. Untuk dari segi hutangnya juga mengalami penurunan dan penurunannya sebesar 4,8%. Untuk dari segi modal mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 3%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk 2021 ini net profit marginnya sebesar 6,09%. Jadi masih di bawah dari tahun sebelumnya. Tetapi kita akan lihat lagi sampai akhir tahun yang dimana laporan keuangannya kan belum dirilis ya. Terus untuk dari segi EPS di 341 dan membuat PAR-nya di 7,33 kali. Terus untuk dari segi book value sekarang di 3.400 dan membuat PBV-nya di 0,74 kali. Dan kalau dari segi PBV mungkin sudah mengalami kenaikan lumayan ya untuk dibanding dengan tahun sebelumnya. Terus untuk dari segi DER-nya di 1,18 kali. Ya ini juga bagus ya, dari segi DER-nya mengalami penurunan terus-menerus. Terus untuk dari segi ROE-nya di 10,03%, dan ini juga bagus di atas 9% yang saya anut, dan ROA-nya di 4,61%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 2.500, dan dari analisa fundamental saya bisa menekan nilai intrinsic value-nya sekitar 2.700, jadi masih memiliki margin of safety 8%. Dan ini kesimpulannya, yang menambah dari produk dan jasa saya berikan sesoke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan sesoke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan sesoke karena mengalami kenaikan. Untuk aset saya berikan sesoke karena walaupun mengalami penurunan, tetapi penurunannya juga disertai dengan penurunan hutang. Untuk liability saya berikan sesno karena DER-nya masih di atas 1. Untuk book value saya berikan sesoke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk sektor saya berikan no, dan sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya no, saya berikan sektor ini no. Untuk ROE saya berikan sesoke karena di atas 9%. Untuk marginal safety saya berikan sesoke karena positif. Untuk dividen saya berikan sesoke karena selama 5 tahun terakhir untuk PTRO ini masih cukup royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9:11, dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham PTRO ini. Teman-teman, secara fundamental cukup bagus, tetapi secara valuasi menurut saya udah mendekati fair value-nya. Jadi untuk margin of safety-nya saya rasa masih kurang besar ya. Jadi saya belum tertarik untuk invest di saham PTRO ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya berikan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.